digelar di tempat yang berbeda ya Mas Tom gitu. Nah, ngomongin juga tentang Persib nih. Hmm, Ada sesuatu yang menjadi pertanyaan hmm. karena katanya El Anaconda atau Ramon Tanki itu tidak masuk dalam skuad Super League Persib 2026 2027 ya. 2026-2027. Tapi sebelum diketahui beliau meninggalkan Persib, katanya ada kata-kata yang diberikan oleh Ramon Tanki. Betul, ini secara mengejutkan sebenarnya ada wawancara atau statement yang dikeluarkan oleh Ramon Tanki ketika ditanya soal persaingan di ACL AFC Champions League 2 yang akan dilakoni sama Persib Bandung juga ya Mas Tom. Dia bilang Persib udah tahu lawannya, terkhususnya dia ya. Iya. Saya udah tahu lawannya dan siap Karena bermain. pengalaman ya sebelumnya Pengalaman, di tahun lalu. betul. Dia bilang udah tahu lawannya dan siap bermain. Tapi kok nggak masuk squad ternyata. Kalau sekarang komposisi pemain asing di Persib itu ada siapa aja kan? Ada Daniel Loncar. Betul. Habis itu ada yang baru masuk Mutombo. Ada Peralta. Peralta ya baru masuk Hmm. juga. Habis itu ada Ramon Tangki. Hmm. Habis itu ada eh Ada Julio Cesar, Patricio Matricardi. Icardi. Betul. Terus ada William Barros, Basa Sekulik, Gakuto Notsuda, Luka Menalo, lalu ada Luciano Guacocea, Berginho, dan Ramon Tanki. Total sebenarnya ada 12, tapi sesuai regulasinya. Di Super League, Cuma ada maksimal 11 pemain asing yang bisa didaftarkan di setiap musimnya. Makanya nama Ramon Tanki akhirnya nggak masuk ternyata nih. Tapi ada pertanyaan juga dari banyak supporter Persib, apakah sebenarnya emang akan dipinjamkan Oh. atau Karena kalau nggak salah kontraknya masih sampai 2028 ya. betul, Tangki ini di Persib. atau sebenarnya ya emang nggak dimainkan untuk di Super League aja, tapi untuk di turnamen ACL 2 level atau Asia iya. nantinya masih bisa diandalkan gitu Mas Apalagi kalau misalkan Tom. ngomongin tentang ACL 2 nih, Persib diizinkan untuk memiliki pemain asing sebanyak-banyaknya bahkan ya. Betul, Dan masih ada betul. kuota juga untuk mencari kiper untuk Persib. Sejauh ini Persib ada 3 kiper dan dibutuhkan juga kiper pelapis atau misalkan kiper yang mungkin kalau bicara tentang Piala Asia mungkin juga membutuhkan kiper lain lagi ya. Nah ini memang kemarin pas lagi pengumuman squad dan juga launching jersinya Persib Bandung yang digelar di Bandung Arena Kota Bandung pada sore hingga malam hari ini, itu ada 3 kiper yang diumumkan oleh Persib Bandung dan semuanya adalah kiper lokal ya Mas Tom. Pertama pasti ada Teja Pakualam yang memang masih jadi andalan. Kemudian ada Fitrah yang juga kemarin pas kita tonton di Piala Presiden, dia diandalkan tuh buat di final menghalau tendangan penalti yang akhirnya meskipun Persib harus gagal menang ya gitu. Dan satu lagi tuh ada nama kiper lokal juga, kiper muda itu ada siapa ya Mas Tom? Namanya kemarin tuh lupa. Untuk kiper lokalnya. Nah, ini masih ada pertanyaan apakah Persib akan mengandalkan kiper asing juga untuk di musim ini gitu. Apakah cuma dengan 3 kiper lokal ini atau masih ada kiper tambahan yang nantinya akan didatangkan gitu. Tapi kalau memang kiper asing didatangkan berarti harus ada satu pemain asing yang terpental lagi dong. Kalau misalkan memang harus didatangkan berarti kalau untuk Super League ya, berarti selain Ramon Tangki itu ada harus dia benar yang tadi Janti bilang. Tapi kalau misalkan melihat dari sejarah hitam di atas putih dengan TJ Pakualam sepertinya kurang lebih masih bisa ya untuk Super League. Cuma untuk ngomongin tentang Piala Asia sepertinya harus memang ada kekuatan tambahan. Betul, mungkin Teja Pakualam masih bisa diandalkan untuk di level Asia, tapi apakah performanya akan tetap optimal dengan jadwal yang begitu padat gitu? Apakah dia nggak akan kelelahan dan nggak akan terkena cedera sekalipun gitu? Makanya opsi-opsi ini yang mungkin nantinya akan dipertimbangkan lebih oleh manajemen Persib Bandung ya Mas Tom ya gitu. Nah ini menarik sih menantikannya sih, apalagi setelah kemarin launching juga kita lihat ada 3 jersey yang akan dikenakan oleh Persib Bandung di musim depan. Itu kemarin masih jersey utamanya masih mengandalkan warna biru andalan Persib Mas Tom. Mungkin sekilas kelihatannya masih sama aja, tapi kita nggak tahu kalau kita beli
langsung Iya, mungkin ada detail. tekstur atau mungkin ada bahan yang berbeda. Nah, detailnya seperti apa gitu. Terus untuk yang kedua tuh kalau nggak salah kemarin warnanya pink. Ada juga yang warnanya garis-garis biru pink. Oh iya benar. Nah ini tentunya ada juga jersey yang nantinya khusus dipakai sama kiper ya. Nah ini nggak tahu jersey yang mana. Tapi kemarin tuh antusiasmenya besar banget Mas Tom, karena memang pas lagi launching juga melibatkan banyak selebriti, komika gitu, public figure yang diminta untuk catwalk langsung nih untuk menggunakan jersinya, Nah, betul. ini nama-nama yang akhirnya muncul ketika kemarin diumumkan. Untuk kiper ada Teja Pakualam dengan nomor punggung 14, ada M. Raka dengan nomor punggung 60, Raka, betul. ada Fitra Maulana dengan nomor punggung 81. Lalu untuk posisi back, ini ada Patricio Marticardi yang akan menggunakan nomor punggung 48, Gabriel Mutombo yang akan menggunakan nomor punggung 3, Julio Cesar menggunakan nomor punggung 4, Dion Marks akan menggunakan nomor punggung 44, Daniel Loncar 22, Kakang Rudianto dengan nomor punggung 5, Kevin Pasha dengan nomor punggung 66, Sandy Walsh dengan nomor punggung 6, Faris Abdul 21, Ihwan Tanamal 40, dan Eliano Renders dengan nomor punggung 2. Sementara untuk di posisi gelandang ada nama-nama semacam Dion Marks juga yang masuk di gelandang dengan nomor punggung 44, Gakuto Notsuda dengan nomor punggung 17, ada Berguinho dengan nomor punggung 97, Mark Locke masih mengisi dengan nomor punggung 23, ada Deddy Kusnandar dengan nomor punggung 11, Adam Alis dengan nomor punggung 18, Tom Hai dengan nomor punggung 33, Luciano Goicoechea dengan nomor punggung 8, dan juga Nazril Alvaro di nomor punggung 19. Beralih ke posisi striker atau penyerang, ini juga ada banyak banget yang siap diandalkan jadi juru gedornya Persib musim depan. Ini pertama ada Balsa Sekulik dengan nomor punggung 99, Yuliam Baros dengan nomor punggung 94, Ataya Zahran dengan 36, Febri Haryadi 13, Luka Menalo 9, Sadil Ramdhani 67, Ragnar Oratmangun 77, Beckham Putra dengan nomor punggung 7 andalannya. Masih. Lalu Mariano Peralta memilih nomor punggung 10 dan Raffi Rashik dengan nomor punggung 30. Komplit ya Mas Tom, kuat di kiper, masih ada Teja Pakualam di posisi back, bahkan ada kedatangan Sandy Walsh yang terbaru ya. Betul. Lalu di tengah juga dengan nama-nama yang mewah, dan di striker juga Mas ada nama Peralta, Ragnar Oratmangun Baru gitu. saja bergabung dengan Persib ya. Betul. Kalau melihat dari susunan ini, sepertinya menatap Super League masih terang benderang. Nah, kemarin juga pas lagi launching itu Persib menyatakan kalau mereka masih optimis bisa membidik gelar keempat di Super League musim ini Mas Tom, musim depan ya 2022. Quadrick kalau berhasil benar ya. Kemarin kalau kan misalkan ternyata benar akhirnya treble. Persib berhasil di Super League, ini berarti membuat Igor Tolic ini mampu memegang Persib dengan baik di laga domestik. Berarti PR selanjutnya adalah mempersiapkan bagaimana supaya para pemain ini tidak kelelahan ketika berbicara ngomongin tentang Piala Asia. Betul. Terutama nggak tahu apakah di ACL 2 ini ada beberapa pertandingan yang seperti di musim lalu di Super League yang akhirnya tanggalnya kurang lebih bersamaan, sehingga akhirnya laga-laga Persib melawan klub-klub yang di Super League ini harus berganti tanggal. Betul. Nah ini karena memang Persib setidaknya akan bermain di 4 turnamen di musim depan. Pertama ada Super League, lalu ada Piala Liga Indonesia yang katanya akan bergulir juga di mulai musim depan, lalu ada ACL 2 dan juga ACC yang akan dilakoni oleh Persib Bandung. Makanya mereka merekrut banyak pemain baru ya gitu. Memang sepertinya butuh banyak tambahan pemain, entah itu pelapis atau yang nantinya akan main di utama ketika nantinya diizinkan untuk bermain mengisi. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.